Timur Tengah masalah khilafah hancur bersama ISIS. Kita masih bisa tertawa dan riang gembira. Dan hari ini kita bisa membuktikan kepada Rasulullah. Setelah Islam ditinggal Rasulullah, yang bergerak ke Eropa berhenti. Yang bergerak ke Rusia berhenti. Yang bergerak ke Cina berhenti. Yang bergerak ke Afrika berhenti. Tapi yang bergerak ke Indonesia tumbuh subur berubah menjadi kekuatan Muslim terbesar dunia ada di Indonesia. Dan Jam'iyah Muslim terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tiba saatnya puncak acara yang kita nantikan. Tausiah kebangsaan dari guru kita Kiai Haji Ahmad Muwafiq yang kita kenal dengan sebutan Gus Muwafiq dari Yogyakarta. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Muhtaram wal Muhkaram, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Redang. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Para alim, para ulama, para kiai, ketua Jam'iyah Nahdlatul Ulama Jawa Barat yang hadir di tengah-tengah kita, Pak Ajengan Juhadi, ada yang dari Sabang, Cirebon, Sumedang, Subang, Majalengka, wabil khusus Ketua Cabang Kuningan, serta seluruh Banom dan seluruh jajaran yang kita cintai dan kita banggakan, Bapak Bupati, Bapak Asep Purnama, beserta Ibu hadir, Pak Wakil Bupati, mana Wakil Bupati? Udah mulai hardang. Jajaran Forkompimda yang saya hormati, seluruh hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah. Jadi 1 abad NU itu berarti menandai 100 tahun yang lalu. Kira-kira tahun 1926, tahun yang lalu. NU berdiri sebagai Jam'iyah, sebagai wadah ahli sunnah wal jamaah. Itu 100 tahun. Tapi yang diwadahi itu usianya bukan 100 tahun. Jadi yang wadahnya itu usianya 100 tahun. Ya ini wadahnya mungkin dibikin seminggu yang lalu. Tapi airnya ini sudah ada semenjak diciptakan dunia. Nah, NU itu 100 tahun yang lalu wadah. Nah, yang diwadahi itu ya semenjak adanya dunia. Karena yang diwadahi adalah agama Allah yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad ini meneruskan
agama para nabi yang sebelumnya. Semenjak zaman Nabi Adam. Teruskan para nabi yang 25 itu yang biasanya kita hafalkan waktu kecil. Adamun Idrisun Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu kulun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kadza Yaqubu Yusufu wa Ayyubu kadza Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa'dul Kifli Dawudu Sulaiman uttaba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Taqoya. Itu yang isinya. Nah, terakhir diberikan kepada Rasulullah. Dan Allah memberikan agama Islam kepada Rasulullah. Itu tidak di Kuningan. Gak di sini. Tapi di Mekah sana. Pada Rasul. Namanya Muhammad. Makanya karena Rasulullah itu orang Mekah. Orang Arab. Makanya namanya Muhammad. Bukan Asep, itu bukan. Orang Arab. 1000 tahun 571 lahir. Jadi ini tak dudukkan. Jadi biar nggak salah paham, dipikir NU itu agama baru. Bukan. NU itu wadah. 571 Rasulullah mendapat agama Islam di Mekah. Mengajarkan agama kepada orang Mekah. Namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang dikenal dengan sahabat. Makanya karena Rasulullah orang Mekah, sahabat juga orang Mekah. Makanya namanya Abu Bakar, Umar, Ali. Gak ada sahabat namanya Joni, itu gak ada. Ya, Suganda gitu nggak ada. Nggak ada karena orang Arab. Ya, itu sekitar tahun 600. Sementara tahun 600 di sana, di Kuningan tahun 600, ini sudah jadi kerajaan besar. Masuk wilayah kerajaan Galuh. Karena tahun 400 sudah ada kerajaan besar di Jawa Barat namanya Tarumanegara. Jadi jangan dikira ketika Nabi jadi Nabi di Mekah sana, di sini nggak ada manusianya. Sudah ada, ya sudah pesek-pesek begini. Kalau yang sana mantu ya udah pesek-pesek begini sudah ada. Sudah ada kerajaan besar di sini. Tahun 400 Tarumanegara ada. Tahun 400 kurang, di ujung Jawa Barat sebelah sana, ujung kulon, ada kerajaan Salokanegara. Rajanya Dewa Warman. Anak dari Mula Warman, Raja Kutai Kartanegara. Awal cikal bakal kerajaan Nusantara, yang nantinya jadi ibu kota negara baru menggantikan Jakarta. Jadi nggak salah letak kembali ke IKN ini. Tahun 500 Masehi di pesisir selatan Jawa Barat ada kerajaan Galuh. Dengan rajanya namanya Sena Santaha. Punya anak Sanjaya pindah ke pedalaman Jawa Tengah, bikin kerajaan namanya Mataram, bangun candi-candi besar. Jadi Rasulullah di sana berdakwah, di sini sudah punya peradaban yang sangat maju. Itu. Sampai akhirnya di sini membangun peradaban besar. Jawa Tengah ada yang geser ke Sumatera, bangun peradaban besar namanya Sriwijaya. Wangsa Isyana geser ke timur, bikin kerajaan besar namanya Galuh, namanya Doho Kadiri. Sehingga lahirlah kerajaan besar Singasari. Di sini ada kerajaan besar Pajajaran. Akhirnya Arab diruntuhkan sama Mongolia di sana. Eropa diruntuhkan Mongolia,
Cina diruntuhkan Mongolia. Tapi Mongolia penakluk Arab, penakluk Cina, penakluk Eropa, menyerang Nusantara, sudah bisa ditaklukkan sama kerajaan besar Singasari. Jadi bangsa kita bukan bangsa kecil. Makanya kalau ada yang mengatakan bangsa ini bangsa jahiliyah, sebelum Islam datang, merinio, tapuk lambim. Ini sebagai sebuah pelajaran. Bangsa ini punya segalanya. Makanya jangan heran. Orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila. Orang Cina punya kisah cinta sampai Ing Taib. Orang Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet. Di Jawa ada kisah cinta Ande Ande Lumut. Di Jawa Barat ada Dayang Sumbi Sangku. Ya. Di sana ada orang kuat namanya Samson. Di sini ada orang kuat namanya Bantung Bondo. Di sana ada kisah ibu tiri yang kejam dalam Cinderella. Di sini ada bawang putih, bawang merah. Di sana ada binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja. Kita punya kancil nyuri timun. Artinya bangsa kita bangsa besar. Dan setiap bangsa punya kebahagiaan ketika sendiri bersenandung, bermain musik. Hasilnya Arab punya alat musik namanya terbang. Terbuat dari kayu dan kulit. Orang Cina punya alat musik namanya sitar. Terbuat dari kayu dan tali. Orang Eropa punya gitar, kayu dan tali. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan. Terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Tuh, ini bangsa, tolong paham nih. Biar kita ini nggak minder jadi orang Indonesia. Ada jambu gede dikit, jambu Bangkok. Ayam gede dikit, ayam Bangkok. Nangka gede dikit, nangka Belanda. Rambut hitam tidak pede, di merah-merah. Hasilnya LKMD. Londo kok mengdasi. Ini penting untuk saya sampaikan. Nah, pengetahuan dasar kebangsaan, kita punya kitab besar namanya Negara Kerta. Membangun masyarakat yang baik punya kitab Suta Soma. Universitas terbesar di Asia ada di Indonesia namanya Nalanda. Tuh. Itu hampir berbarengan dengan Rasulullah di sana berdakwah. Sampai akhirnya bangsa Nusantara punya slogan besar. Kalau di sana ada waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Di sini punya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, saling melindungi. Yang Hindu melindungi Buddha, yang Buddha melindungi Hindu, sampai ada agama Siwa Buddha, saling melindungi. Jadi kalau ada banser jaga gereja, itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Tidak usah berdebat tentang halal dan haram. Karena itu warisan asli bangsa Indonesia. Karena apa? Konflik agama besar pertama ada di Nusantara. Antara Hindu sama Buddha. Wangsa Sanjaya Hindu, Wangsa Sailendra Buddha. Saling perang. Wangsa Sailendra dipimpin oleh Garung, Wangsa Sanjaya dipimpin oleh Panukuh. Sampai akhirnya Wangsa Sailendra ini menjadi wangsa besar. Si Garung bergelar Semaratungga. Wangsa Sanjaya nggak ada yang berani ngelawan. Panukuh pergi belajar ilmu arsitektur. Sampai akhirnya Semaratungga mau bikin candi Buddha, gak ada arsitek. Cari arsitek, ketemu orang Hindu namanya Panukuh. Suruh bikin candi. Akhirnya candi Buddha dibangun oleh arsitek Hindu.
lahirlah Sambara Budura, dikenal dengan nama Borobudur. Akhirnya anak sematawayang Semaratungga namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama panukuh beragama Hindu. Terjadilah pernikahan antara yang tadinya anti Hindu berubah menjadi pasangan suami istri. Maka kalau kalian yang ribut pilpres, berhentilah. Jangan-jangan anakmu saling jatuh cinta. Nah ini. Itu akhirnya terus rukun saling jaga. Yang Hindu dibikinkan candi Prambanan. Semenjak itu nggak ada lagi ribut agama. Resolusi konflik di sini selesai, saling jaga antar agama. Di Mekah lakum dinukum waliyadin. Perangkatnya lengkap. Sampai akhirnya kemudian setelah ditinggal oleh Rasulullah, konflik. Akhirnya Islam bergerak keluar dari Jazirah Arab. Jadi barokah wong tukaran yang kono yono. Akhirnya Islam keluar. Geser dipimpin Sayyidina Ali ke Basrah. Ketemu dengan orang Majusi. Ketemu dengan orang Majusi, penyembah api. Akhirnya Raja Majusi namanya Rustum mengambil menantu anak Sayyidina Ali namanya Sayyidina Husain. Karena Raja Rustum masuk Islam tidak lagi menyembah api. Api Majusi ditaruh bangunan tinggi namanya Manaro. Maka begitu masuk Islam, apinya dibuang, Manaro ditaruh di depan masjid. Akhirnya Masjid Parsi punya Manaro. Akhirnya Manaro menjadi hiasan masjid seluruh kaum muslimin sampai Kuningan bernama Menara. Itu dari Majusi. Jangan kamu bilang bid'ah. Nah, konflik semakin panjang di sana. Sayyidina Husain terbunuh di Karbala pada bulan Asyura. Maka seluruh dunia Islam mengenang Asyura dengan sebutan bulan Suro atau Sura. Jawa Barat apa namanya? Sura. Karena itu bulan duka terbunuhnya cucu Rasulullah, maka orang Indonesia di bulan Sura tidak menikahkan anak. Karena itu bulan duka. Wujud terbunuhnya cucu Rasulullah menjadi yatim, maka di bulan Sura santunan anak yatim. Berarti sing paling Islam asli sapa? Sing wis ora Sura, ora santunan, itu pendatang baru. Lalu sisi aku ini. Tersisa satu selamat, Sayyid Ali Zainal Abidin. Punya anak namanya Sayyid Bakir, tambah jauh karena konflik. Punya anak namanya Sayyid Ja'far Shadiq. Semakin runyam huru hara di tanah Arab, sampai Sayyid Ja'far Shadiq curhat kepada Rasulullah, dikenal dengan sholawat ashghil wa ashghilid dhalimin bidhalimin wa akhrijna min bainihim salim. Yang masih pegang sholawat itu siapa? NU. Sayyid Ja'far Shadiq punya anak namanya Sayyid Ali Uro. Itu tambah jauh karena sana ribut antara Banu Umayyah. Punya anak namanya Sayyid Muhammad, tambah jauh. Punya anak namanya Sayyid Aisyah, dikenal An-Naqib, tambah jauh. Punya anak Sayyid Ahmad Hijroh, semakin jauh, dikenal dengan nama Ahmad Al-Muhajir. Punya anak Sayyid Ubaidillah, tambah jauh. Punya anak Sayyid Alwi, melahirkan Alawiyin, Al-Atta, Syakron, Asegab. Itu Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Punya anak Muhammad, tambah jauh. Punya anak Alwi, Sayyid Alwi. Punya anak Sayyid Ali Khalid Osam, tambah jauh karena ribut di sana. Punya anak namanya Sayyid Ahmad Sohib Merbat. Tambah jauh punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih. Tambah jauh punya anak Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia. Bikin klan besar namanya Azmat Han. Makanya ada Sahrukan beragama Islam.
Dari situ kemudian punya anak diambil menantu Raja Campa. Namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin. Punya anak Sayyid Muhammad sudah sampai Samudra Pasir. Menjadi cikal bakal kerajaan Samudra Pasir. Rajanya Malikus Soleh, Malikus Dhohir. Punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Masuk ke tanah Nusantara. Lidah Wonocoroko menyebutnya Syekh Jumadil Kubro. Ketemu dengan peradaban baru. Peradaban Nusantara. Mau cerita surga air mengalir, Nusantara air di mana? Mana? Mau cerita buah-buahan surga, di sini semua buah-buahan ada. Dari Kesemek sampai Cipluan. Mau cerita tentang madu, di sini madu ada di mana-mana. Mau cerita tentang istri yang banyak di surga, tidak cocok dengan orang sini, karena orang sini punya istri satu, bikin pusing kepala. Karena perempuan sini mandiri, perempuan Arab tidak mandiri, karena pekerjaan semuanya laki-laki. Tapi di sini hampir semua pekerjaan perempuan. Yang laki-laki ngerokok siang, pagi, dan malam, mengopi. Makanya tidak ada cerita pengislaman dengan cerita surga. Akhirnya kemudian melahirkan putra namanya Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi. Yang disebut wali. Punya anak Sunan Ampel Surabaya. Yang disebut Wali Songo. Yang digugat oleh ahli-ahli sejarah yang bukan berasal dari santri. Islam yang ke Eropa disebar panglima perang. Yang ke India disebarkan pedagang, Gujarat. Tapi kenapa yang ke Indonesia disebarkan wali? Wali tidak ada konsepnya dalam penyebaran agama Islam. Karena kamu bukan santri. Tapi santri konsisten. Zaman Ibrahim Asmoro Kondi sampai Sunan Ampel adalah zaman wali. Kenapa yang masuk Islam ke Indonesia harus wali? Karena Islam beragama karena Nusantara beragama Hindu. Hindu yang boleh ngomong agama adalah Brahmana, kasta tertinggi. Raja tidak boleh ngomong agama karena dia kesatria, kasta kedua. Kasta ketiga, Besya, pegawai negeri nggak boleh ngomong agama. Forkompimda nggak boleh ngomong agama. Kasta Sudra keempat gak boleh ngomong agama karena dia pedagang sama peta. Sekaya apapun Sudakar, no, gak boleh ngomong agama. Kasta di bawahnya pengemis, paria, gak boleh ngomong agama. Kasta di bawahnya ada kucah, copet, tukang ngentit. Makanya yang suka ngambil bansos, kucah. Di bawahnya ada meleka, maling, tapi kalau ketahuan lari. Di bawahnya ada candala, maling tapi ketahuan berani, begal. Nah, kasta tertingginya Brahmana. Orang yang dekat dengan Sang Hyang Widi, yang tidak takut apa-apa. Orang yang dekat dengan Tuhan dan tidak takut apa-apa, dalam Islam disebut wali. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Makanya kalau Islam disebarkan oleh Sudakar gak bisa, karena Sudakar itu Sudra ditolak oleh masyarakat Hindu. Ilmiah. Jadi keyakinan para santri tentang Islamnya wali adalah keyakinan ilmiah yang dilandaskan pada fakta-fakta metodologis konseptual. Nah itu makanya. Nah terus mereka nanya, program pengislamannya kok cepet wali, kenapa? Buktinya mana? Daftar pustakanya mana? Wali itu kalau melakukan pekerjaan gak perlu baca buku, gak perlu referensi pustaka. Karena wali kalau menginginkan sesuatu langsung download. Download kemana? Ke harddisknya Allah. Karena Allah punya harddisk besar di langit yang berisi program segala dunia. Namanya Lauhil Mahfud. Yang orang Yahudi Nasrani menyebut Tabut Sulaiman. Orang Yunani menyebut kotak Pandora, orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Islam disebutkan Lauhil Mahfud, kotak segala tahu. Wali download
3 tahun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Syekh Abdul Qadir 25 tahun. Ya Allah, ya Allah. Rasulullah download 15 tahun. Sunan Kalijaga 3 tahun. Mbah Hashim seumur-umur download dengan sholat 2 rakaat. Rakaat pertama yang dibaca 41 kali surat At-Taubah. Rakaat kedua 41 kali surat Kahfi. Makanya wali-wali ini wifi-nya besar. Paketannya besar. Kita nggak punya wifi, kalau diajak download tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Lah itu. Sekarang kita tahu teknologi itu. Karena kita punya handphone terhubung dengan satelit. Setiap yang dikerjakan oleh handphone terdata oleh satelit. Seperti apa yang dilakukan manusia tercatat di Lauhil Mahfuz. Kecatat. Kecatat. Korupsi pakai ayat Quran juga kecatat. Hati-hati sampean. Nah terus handphone itu suka kirim-kirim foto, kirim-kirim gambar. Syaratnya apa? Punya paketan. Kalau nggak punya paketan, cari wifi gratisan. Makanya ke warung-warung cari free wifi.co.id. Manusia suka berdoa, suka kirim doa, kirim Fatihah. Kalau punya paketan. Kalau nggak punya, pakai wifi gratis. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Kalau di situ .co.id, di sini ila hadratin Nabi Yilmus Tofa. Kalau di sana free wifi, ini tawassul. Makanya pakai wifi Nabi ila hadratin Nabi Mustafa wa ila jamil anbiya wal mursalin wal ulama wa syuhada was salihin wa ila jami'il ulama al syarik al magharib fi barriya wa baghriya la khusus Abdul Qadir al Jilani wa li abaina ummahatina masyayikhina wa jaddatina muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min manwat wa nakhususun ila ruhi Pak D Wa'dul Al-Fatihah. Langsung share it. Makanya doa bisa dibagi ke seluruh dunia. Ada yang nggak percaya. Masa doa bisa dibagi? Jangankan doa, sepak bola bisa dibagi. Tak perlu datang ke Qatar nonton sepak bola. Cukup satu orang nyuting, naikkan ke satelit. Oleh satelit dibagi ke seluruh dunia. Jam sama, waktu sama, tempat bisa berbeda-beda. Namanya siaran langsung. Makanya orang kalau nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Nah ini teknologi paling kuno dari sana. Wali-wali download. Makanya wali itu tahu downloadan sana. Mesti diapakan Nusantara yang sudah maju berbeda-beda. Ya sudah tidak pernah menonjolkan diri minta disebut aku ulama penerus Nabi. Enggak cukup kiai. Lu tapi kan kiai ada kebo kiai selamat. Ada tombak kiai pleret. Tunggu saatnya kiai yang lain akan hilang. Yang ada tinggal kiai haji. Musola langgar itu campur, tunggu aja nanti pada waktunya langgar-langgar yang lain akan hilang. Yang ada adalah langgar sholat sembahyang, lu nanti ketelesut ke sembahyang yang lain, tunggu nggak ada apa-apa, program di langitnya sudah ketahuan, yang lain hilang. Makanya sekarang ya santri, semua orang tahu kalau santri itu pasti pelajar musola pasti tempat sholat langgar. Makanya orang nggak pernah sampai hari ini orang juga nggak akan pernah keliru. Walaupun belinya itu Mio, ketika pinjam temannya aku pinjam Hondamu. Hondamu apa? Mio. Walaupun keluarnya Ades, kalau beli Aqua keluar Ades semua orang tahu seluruh pompa air namanya Sanyo. Walaupun mereknya Shimizu atau Nasional. Dan kita nggak pernah heran dengan ibu-ibu kalau lebaran bungkusnya kongwan isinya rengginang. Biasa aja Indonesia. Iya. Kalau orang sekarang nggak pede. Karena apa? Hasil kerja akal. Takut nggak disebut Islam kalau batuknya tidak hitam. Takut nggak disebut Islam kalau katoknya tidak takut nggak disebut Islam kalau benderanya tidak la ilaha illallah. Takut tidak disebut semangat kalau tidak teriak Allahu Akbar. Itu penakut semua orang sekarang. Gayanya berani tapi artinya penakut. Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Kalau kau yakin Allah Maha Besar, Allah tidak akan pernah terhalang oleh apapun. Makanya Allah tidak akan terhalang oleh orang mabuk. Makanya kalau ada orang mabuk gak usah pakai Allahu Akbar. Kalau berani tempeling, udah gitu aja. Itu sama dengan nyamuk di muka.
malah pakai singsu. Padahal gini aja hilang. Makanya luka banyak terjadi di masyarakat. Akhirnya taunya Allahu Akbar, kaca pecah. Ini. Makanya kiai ini bendera tauhid. Enggak, bendera Hizbut Tahrir. Kami kalau anti ini anti bendera, anti la ilaha illallah. Enggak, wong aku tahlilan ya la ilaha illallah. Kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah. Enggak, Mas. Aku anti bendera PKI Palu Arit. Tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Santri guyon. Kenapa? Tradisinya makanya wali tidak melakukan kerjaan yang kecil-kecil tadi itu. Tapi pekerjaan besar yang dilakukan. Ketemu bangsa yang berbeda suku, berbeda agama sudah rukun. Jangan sampai Islam membuat kekacauan. Akhirnya yang dilakukan pertama kali adalah mengingat Rasulullah. Bangsa yang sudah sebesar Nusantara, hanya Rasulullah yang sanggup menyatukan. Maka akhirnya para wali menyatukan orang yang berbeda-beda dengan kalimat Rasulullah. Apa? Kalimat kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Orang yang hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab dalam bahasa Rasulullah dinamakan ra'iyah. Maka kemudian yang tadinya raja hamba, kawulo gusti, yang Jawa Barat tetap abdi, yang kawulo tetap kulo, yang hamba sahaya tetap saya, tapi mempertemukan perbedaan semua harus hidup saling bertanggung jawab, disatukan dalam konsep ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menerapkan kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Makanya ra'iyah kalau berkumpul namanya musyarakah, masyarakat. Berbeda paham, wasyawirhum fil amri musyawarah. Karena yang menyatukan adalah para wali, maka teritorinya disebut wilayah al-wali punya wilayah. Ya, makanya Indonesia berubah dari yang berbeda-beda tetap menjadi satu, namanya rakyat. Rakyat bukan people. Kalau people adalah vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia banyak, dia akan merasa menjadi wakil Tuhan. Maka khilafah tidak cocok dalam konsep rakyat dalam bahasa Rasulullah. Indonesia bukan komunis proletar. Begitu banyak ada diktator proletariat, sama-sama diktator, tapi rakyat sebanyak apapun tidak mungkin menindas, tapi akan selalu hidup saling bertanggung jawab. Maka tidak ada diktator mayoritas dalam konsep rakyat. Maka sebesar apapun kaum muslimin di Indonesia tidak akan menjadi penindas dan akan selalu hidup dengan yang lain damai sentosa, saling bertanggung jawab. Makanya dengan konsep ra'iyah selamatlah perbedaan di Indonesia. Arab satu bangsa pecah jadi puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi negara paling sunnah itu Indonesia. Kalau sunnah yang mudah-mudah itu nggak dipikir sama wali dulu. Sunnah jenggot nggak dipikir. Karena itu mudah, asal nggak dicukur. Jenggot. Nah cingkrang nggak dipikir. Karena dulu para wali datang sudah pakai jubah. Ketika pakai jubah nggak bisa untuk nanem padi, maka jubah baju syar'i dipotong. Potongan syar'i namanya syar'un. Orang Jawa nggak punya huruf ain, punyanya monggo botongo, syar'un jadi sarung. Fleksibel, Anda mau cingkrang tinggal linting lebih tinggi, mau panjang turunkan ke bawah. Takbirnya sederhana, Allahu Akbar, pasti nyantol di atas belebetan sarung. Baina surra warubah aman. Fleksibel. Jadi jangan salah, jadi negara paling sunnah di dunia itu Indonesia. Makanya menjaga kebersamaan perbedaan ini, inilah tugasnya
para ulama dalam pegangan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang tali Allah dan jangan tercerai-berai. Nah, agar tidak tercerai-berai, maka seluruh perintah Allah menjadi alat pemersatu. Satu contoh. Allah menyuruh manusia untuk berdoa. Nah, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Berdoalah. Maka terserah kamu mau berdoa seperti apa. Sendiri-sendiri Allah terserah. Tapi di tangan para ulama, doa yang hasilnya sendiri bisa menjadi lingkaran besar. Kiainya yang berdoa, santrinya amina, amin, 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 amin. Nek kecapean, amin. Santrinya kiainya walhamdulillahirabbil alamin. Begitu semakin banyak yang berdoa, dibawa ke alun-alun kuningan. Lingkaran besar doa namanya istighosah. Begitu istighosah ke lapangan, roda ekonomi bergerak. Dari ujung sana L Sape laku, L300 laku, sewa truk laku. Sampai sini tenda laku. Lingkaran bakul bakso datang jual bakso. Lingkaran bakul tahu jualan tahu. Sound system laku. Sampai kopi laku. Larutan penyegar laku. Jeruk laku. Pasar bergerak. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Roda ekonomi berputar. Dan itu setiap hari ada. Kemudian tentang Rasulullah. Bersalawatlah. Sallu alaihi wasallimu taslima. Ya terserah kau mau Allah Muhammad apa. Tapi di tangan para ulama. Solawat menjadi gerakan besar. Namanya solawatan. Dari masjid sana. Marhaban ya nurul aini marhaban. Marhaban. Dari masjid sana ibu-ibu muslimat. Ya Rasulullah salamun alaik. Dadadeng. Dari masjid sana. Dari masjid yang sana. Karena orang Jawa. Dekat Kerawang, Cirebon. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Yang dari masjid sana orang Sunda. Ya Rasulullah salamun alaik. Akhirnya dari solawat menjadi solawatan. Begitu yang banyak ikut semakin banyak dikumpulkan di alun-alun kuningan bersolawat. Setelah itu apa yang enggak laku? Sepanduk laku, slayer laku, sampai gagang pancing laku. Pasarnya Pak Bupati laku semua. Jeruk laku. Mulutan apa yang enggak laku setiap kampung. Satu kampung, semuanya mulutan. Satu mulutan 50 juta pasti berputar. Yang gede 100 juta, belum ongkos pulang kiainya. Ini roda ekonomi yang diputar oleh wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Belum selesai rejepan. Belum selesai ruahan, belum selesai nuzulul Quran, belum selesai halal terus berputar. Lingkar ekonomi dan agama tidak pernah berhenti. Sampai bayangkan kalau kemudian tidak ada NU, doa. Gak ada suaranya, sonmu gak laku. Mana tukang sonnya ini? Sonmu gak laku. Dah ini bakul son. Sonmu gak laku. Ini makanya. Siapa yang bisa menjalankan bersedekah dalam keadaan sempit, lapang dan sempit? Hanya orang NU. Fisarra'i wa dharra'i. Hanya orang NU yang bisa bersedekah dalam keadaan sulit. Kapan? Saat orang tua meninggal. Susah tapi masih bisa sedekah. Kalau enggak orang NU enggak ada. Yang lain malah jangan sampai berhutang. Kalau orang tuanya meninggal. Orang meninggal memberatkan orang. Itu dengernya enak. Tapi itu orang tidak bijaksana.
Kenapa nggak bijaksana? Dia lupa bahwa ketika dia lahir, operasi sesar, orang tuanya utang. Dia lupa bahwa ketika dia sunat, orang tuanya utang, bakal jual sawah, jual sapi. Orang lupa dia, waktu nggak bisa bayar SPP, orang tuanya utang nandur padi. Besok tak sahur tandur, tahu. Orang tua membesarkan anak itu ya utang, nggak kenal siang, nggak kenal malam. Maka ketika orang tua meninggal, jangan lupa kalau nggak punya apa-apa, utang. Kecuali tetangganya baikan, dianterin makanan, baru apa-apa. Kalau nggak ada, utang. Dalam keadaan sempit masih bisa bersedekah. Akhirnya apa? Ayam laku, besek laku, lemper laku, semua berputar. Sampai 40 hari, sampai setahun khol, roda ekonomi berputar, bakul letek-letek laku. Jual tek-tek-tek-tek, laku. Jual apa aja laku, coba. Ayo. Lato-lato. Laku. Lantas ziarah ke makam para guru, bis pariwisata laku. Coba kemarin corona nggak ada ziarah, bis pariwisata bangkrut. Ke makam-makam para wali berziarah, menyambut tamunya para wali, orang jual nasi laku, ojek laku, jual kantok tasbih laku, bahkan copet bisa hidup di makam para wali. Betapa barokahnya. Akhirnya yang jualan karena doa, yang jualan karena sholawat, uang yang didapat uang barokah, bayar SPP barokah, ilmu yang didapat anaknya ilmu manfaat. Pikiran dong, ini pikiran, ini butuh analisa yang tajam dan mendalam. Dan ini hanya kiai yang bisa. Kalau dokter nggak pakai bisa kayak belum. Lah karena dokter harus pakai ibit opcit itu begitu. Kalau kita referensinya biar dicari sama dokter. Di makam para wali rukun. Sallallahu alaihi Muhammad. Sabis belum selesai, rombongan satu bis datang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak ribut, gak gantian, enggak. Padahal kadang katut juga sama yang lebih keras. Yang separah ngawiti ingsun. Sebelahnya lagi ibadallah rijalallah akhisuna liajalillah wa kunu'au lana lillah sanaklah fadlillah. Rukun dari pojok ila kadrotin nabiyil mustafa. Gak ada yang komplain, yang fasih kiai gak ada. Rukun. Wah, rombongan banyak orang, tahu-tahu ada satu datang, tengok, nggak ada rombongannya, pakai jaket, yang dari belakang, siap si borokokok. Orang bingung ini bawa apa, nggak bawa rombongan, cuma sendiri, pasti copet. Ternyata begitu lama-lama, buka jaket, ada spekernya, rombongan dari Kuningan, ditunggu di base. Rukun. Akhirnya apa? Akhirnya kerukunan terjaga. Orang Kuningan ziarah ke Surabaya, rindu dengan tanah Surabaya karena ada makam guru Sunan Ampel. Ziarah Cirebon, rindu dengan tanah Cirebon, cinta dengan tanah Cirebon karena ada makam Sunan Gunung Jati. Ziarah Jombang, rindu Jombang, ada makam Gus Dur dan Kiai Hashim. Rindu dengan tanah Banten, ada makam Sultan Hasanuddin. Suruh ngebom Banten gak berani karena ada makam gurunya. Kerinduan terhadap tanah-tanah di mana gurunya bersemayam melahirkan cinta pada tanah air. Maka pelajaran dasar cinta tanah air adalah mencintai di mana guru-gurunya disemayamkan. Itulah yang disebut hubbul waton minal iman. Jadi santri hubbul waton minal iman, nggak bohong. Dibuktikan. Akhirnya negara merasakan nikmat yang tadinya berasal dari wilayah NKRI. Enak. Mau ngomong apa? Pesen sama kiai. Pak polisi mau ngomong apa? Pesen sama kiai. Forumnya kiai nggak pernah habis. Sehari bisa 10 pengajian. Apalagi yang kayak model saya.
Pesen apa panjenengan? Ayo. Ada terorisme di mana-mana. Pas kiai ngomong teroris, kiai. Semua kiai ngomong radikalisme. Paham nggak paham, pokoknya jangan sampai jadi radikal. Musim corona, yang lain negara-negara ribut, kiai dipeseni sama polisi. Kiai ngomong corona, kiai. Akhirnya kiainya semua ngomong corona, walaupun kadang nggak nyambung. Para hadirin, dunia sekarang berubah. Dari dunia analog ke dunia digital. Ngoco soalnya. Dunia digital ini membuat mulut kita nggak bisa dikendalikan. Berbicara semaunya, tidak ada lagi yang ngontrol. Dosa manusia sekarang terbesar karena mulutnya nggak bisa dikendalikan. Dosa besar kedua karena jari manusia mencet-mencet buka yang lain-lain. Semua ada di jari. Maka karena mulut dan jari yang berdosa, datanglah corona. Kita disuruh tutup mulut pakai masker dan cuci tangan pakai sanitizer. Betul. Padahal ya nggak ada hubungannya. Lah itu makanya kiai selamat semua. Dilanda gelombang terorisme kita selamat. Dilanda gelombang anti Syiah kita selamat. Negara-negara yang lain nggak ada yang selamat. Afghanistan masalah jenggot hancur berantakan bersama Taliban. Timur Tengah masalah khilafah hancur bersama ISIS. Kita masih bisa tertawa dan riang gembira. Dan hari ini kita bisa membuktikan kepada Rasulullah. Setelah Islam ditinggal Rasulullah, yang bergerak ke Eropa berhenti. Yang bergerak ke Rusia berhenti. Yang bergerak ke Cina berhenti. Yang bergerak ke Afrika berhenti. Tapi yang bergerak ke Indonesia tumbuh subur berubah menjadi kekuatan muslim terbesar dunia ada di Indonesia. Dan Jam'iyah muslim terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama. Ya, apa yang kau ragukan tentang NU? Semua akan NU pada waktunya. Leya dulu yang anti tumpeng sekarang sudah mau pakai nasi kotak. Leya dulu yang anti terbang, anti apa, sekarang mau pakai mulut. Dulu khol gak mau, sekarang mau birrul walidain. Dulu suwo gak mau, sekarang ruqyah mah. Aman sama NU. Anda bodoh, ikutlah Nahdlatul Ulama. Kalau pinter gak usah. Kalau bodoh ikut, NU enak. Anda gak bisa berzikir, dijamin bisa. Karena NU kiainya bunyi kalau berzikir. Anda cukup mendengarkan dan menirukan. Tapi yang bodoh kok ikut yang lain, pasti gak bisa zikir. Karena kiainya diem saja. Iya. Betul gak? Betul. Anda gak bisa sholawatan, ikut NU. Pasti bisa. Karena NU sholawat. Yang lain nggak ada. Anda kurang sholat, ikutlah NU. Karena NU sholatnya lebih banyak daripada yang lain. Tarweh, yang lain 8, NU 20. Siapa yang benar? Nggak ada yang tahu. Tapi NU lebih aman. Karena 20 pasti aman. Kalau di akhirat yang benar 8, kita punya sisa 12. Lah yang kalau 8 yang benar 20, yang kurang 12 cari di mana? Lu NU itu punya umat, makanya apapun yang dikerjakan pasti mikirin umat. Yang lain gak ada yang mikir umat. Tiba-tiba bikin keputusan bang haram. Kalau NU nggak berani. Kenapa? Umatnya seluruhnya pakai bang. Nah yang bang haram nggak konsisten karena mereka kemana-mana masih pakai uang, padahal uang produksi bank, dia bukan produksi KUD. Pergi haji pakai bank, karena pilot gak mau menerima ongkos naik haji langsung cash. Baca Quran pakai bank, karena seluruh percetakan Quran utang bank sebelum dibeli oleh negara. Mate. Yang mengharamkan bank, hati-hati, dosamu tambah banyak. Karena kamu masih pakai ATM dan pakai uang. Loh yang istiqomah. Rokok haram. Hati-hati. NU enggak. NU kenapa enggak mengharamkan rokok? Bahaya. Karena seluruh santrinya ngerokok.
Dan rokok nggak ada hukumnya. Kata siapa rokok ada hukumnya? Rokok menyebabkan kemandulan. Loh, emang laki-laki mandul? Enggak, perokok-perokok punya anak semua. Loh, tapi di balik itu semua ada masalah. Kalau kamu mengharamkan rokok, hati-hati. Rokok punya cukai 175 triliun. Kalau rokoknya haram, cukainya haram. Begitu cukai haram masuk APBN, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan-jalannya haram. Maka yang mengharamkan rokok, dosa lewat jalannya pemerintah. Lewat kehak sembrono. Lu sama, makanya jangan katakan Jokowi Fir'aun. Kalau Jokowi Fir'aun, Jokowi kafir. Hati-hati. Sementara Jokowi ngangkat menteri agama berarti tidak sah mengangkat menteri agama. Sementara menteri agama ngangkat KUA ngangkat naib, ngawinin anak. Kalau ininya kamu haramkan, yang ngawinin itu juga tidak sah. Anakmu anak haram. Lo fakeo, kamu jangan sembrono. Makanya kiai-kiai, ustadz-ustadz yang suka haram, lihat pasti bukan NU. Dan dia tidak punya umat. Karena dia adalah kiai freelance. Umatnya subscribe dan like. Jelek-jelek Suriah Nahdlatul Ulama. Lah ini kok. Makanya TNI, Polri tinggal ngomong, sampean pesen apa? Ke kiai pesen apa? Pasti punya forum untuk menjelaskan. Yang lain forum enggak punya, jamaah enggak punya. Ibarat masak daging sudah tidak ada dagingnya, tinggal balung. Tinggal tulangnya aja, semuanya bid'ah. Akhirnya biar enak, banyak micinnya. Lahirlah generasi micin. Apa-apa dibumbui jadi huwa. Sampai WO. Dan NU paham. Orang kalau sudah ngomong agama, menangan. Karena atas nama Tuhan. Maka di NU kiai dibagi dua. Kiai sakti dan kiai kurang sakti. Saya kiai kurang sakti. Makanya dibebasin aja karena bisa diinterupsi. Gus panas. Kan gitu. Loh, tapi semenjak saya ngaji gak panas kok. Kan tadi waktu sambutan. Lah itu bedanya Suriah sama Tanfidia. Itu bedanya Suriah sama Tanfidia. Lah kiai sakti. Kiai enggak, kalau saya kiai enggak sakti. Kiai sakti itu siapa? Kiai kalau sudah khutbah wah itu kiai paling sakti. Enggak ada yang berani interupsi. Paling kalau enggak terima ditinggal tidur karena kiai sakti. Makanya biar kiai sakti itu enggak ngawur, suruh pegang tongkat sama baca teks biar tenang. Ittaqullah. Enggak boleh gini-gini, kalau gini-gini tongkatnya jatuh. Makanya kalau tongkat masih dipegang, teks masih dibaca, pasti santun. Ittaqullah. Begitu tongkatnya disebut bid'ah, tongkatnya hilang, tangannya saudara Jokowi, pasti begitu. Makanya kamu lo lihat yang aneh-aneh, lihat masjidnya, pasti nggak ada tongkatnya. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Ini namanya. Jadi NU itu menjaga negara itu nggak cuma omong kosong. Selalu menjaga kebersamaan wujud dari perbedaan. Tiba-tiba ada orang hidupnya sendiri nggak mau kumpul orang. Orang mati menyebut bid'ah. Orang pengajian disebut bid'ah. Hidupnya seluruh sendiri. Tapi begitu negara punya gawe milih pemimpin yang harus menjadi pengayom semua orang. Dia ikut. Pasti dia tidak akan pernah bisa memimpin banyak orang. Pasti dia hanya akan memimpin dirinya sendiri. Jawa Barat, waspadalah. Loh kenapa diem? Kok gak semangat? Karena saya sudah mulai gak cocok dengan kamu. Lah ya kan orang hidupnya sendiri, ada orang mati sendiri. Cuman ngurusi jenggotnya aja. Tapi begitu ada gawe nasional yang harus melibatkan banyak orang, dia merasa paling depan. Mau ikut ambil alih proses berbangsa dan bernegara. Kamu percaya dengan orang begitu? Setiap hari hidupnya tidak pernah kumpul orang, begitu negara mau ngurus, dia mau ngurus negara besar, itu pasti bohong. Pasti negaramu akan menjadi negara yang sempit, buktinya yang lain kacau.
Hari ini kita membuktikan pada dunia dengan yang kita miliki, Nahdlatul Ulama. Ikhwanul Muslimin, cara orang Mesir menyelesaikan bangsanya dan itu gagal. Dibawa ke sini, produk gagal. Ayo. Khilafah Tahririyah, Hizbut Tahrir dibikin di Palestina, gagal menyelesaikan Filistin, dibawa ke sini. Itu produk gagal. Selesaikan problem Indonesia dengan cara-cara ulama Indonesia. Dan kita Nahdlatul Ulama punya dasar rasa cinta dari konsep Rasulullah. Ra'iyah berlaku di Indonesia, musyarakah berlaku di Indonesia, musyawarah berlaku di Indonesia, dan itu tidak hanya jadi pembicaraan tapi tertulis dalam undang-undang landasan dasar negara Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Majelisnya namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat Bahasa Arab, Dewan Perwakilan Rakyat Bahasa Arab, Hakim Bahasa Arab, Mahkamah Bahasa Arab. Makanya kalau Anda mengatakan negeri ini negeri tauhid, sini tapuk lambim. Paham? Amma ba'du. Ya mukadimah selesai. Jadi jangan, bapak-bapak ini nikmatnya luar biasa, punya santri. Pesen apa? Sampaikan. Yang rukun ya. Setelah tertata ini semua, tiang negara harus siapa? Perempuan. Makanya NU punya muslimat. Darinya lahir generasi baru. Baik dan buruknya negara tergantung generasi yang dilahirkan oleh muslimat. Dia adalah sawah dari muslimin. Kitalah pemilik sawah. Itu sawah-sawah. Nisa'ukum harsul lakum, perempuan sawahmu. Maka sawah jangan sampai terlalu banyak rumput, tumbuhannya jelek. Kalau terlalu banyak rumput jelek, maka perempuan tidak boleh jorok, tidak boleh kotor. Begitu sudah mulai jerawatan, kasih skincare. Glowing. Ya. Ini biar panas lagi, biar ketahuan nanti obat. Glowing. Ya. Sawah tidak boleh kurang pupuk. Harus banyak air, banyak pupuk. Perempuan harus selalu banyak uang. Laki-laki harus kasih uang pada perempuan. Sawah tidak boleh dibakar kalau ditanam. Kalau dibakar karena ditanami akan mati. Maka perempuan tidak boleh dibikin sakit hati. Sayangnya. Kalau lah iya, itu jarang disampaikan karena kiai itu laki-laki. Khawatir memberatkan. Saya sampaikan. Ini karena saya fair dalam kehidupan. Kiai fair. Tugas laki-laki, tugas perempuan. Cantik, punya uang, tentram hatinya. Dan itu tugas laki-laki, memberikan tiga-tiganya. Mate. Ya, semoga semua ada manfaatnya, ada barokahnya. Al-Fatihah. Mas. Itu bedanya Suriah sama Tanfidia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Na'iman bin syakir. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ala sultan. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin wa dzakirna wa nasina bi ya Allah. Ij'al auladana dzurriyyatan dalam bid'ah alimin al-khair wal ibadah. Wasdana al-akhir wal haq. Wala bayna ummatina min syekhin jadid. Sil jami'an haddatul ulama Allahumma fil lahum warhamhum wa fanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tamtahum. Allahumma ja'al qabr madamatan min lillahi ila Muhammadur Rasulullah bi aqim. Rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mohon para tamu undangan